misalnya 6 bulan terakhir 80% stabil ya, teman-teman bisa tambahkan 5 juta pun tidak masalah ya. Sebelum teman-teman itu melakukan transaksi trading di futures market, sebaiknya lakukan money management terlebih dahulu. Saya biasanya melakukan money management itu menggunakan file Excel ini ya teman-teman ya. File ini dapat teman-teman unduh di Telegram grup edukasi kripto versi new. Dan di sana juga ada file Excel lainnya yang dapat teman-teman unduh. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi di bagian awal ini adalah referral kode. Kalau teman-teman belum menggunakan toko kripto ataupun Binance, teman-teman bisa menggunakan referral kode Binance dan toko kripto punya saya. Nantinya akan ada benefit komisi trading ya sebesar 20% untuk toko kripto dan Binance-nya juga sama 20%. Jadi bagi hasil sama rata. Kemudian di bagian ini teman-teman bisa isi nama teman-teman sendiri, tinggal diketik saja di sini ya. Dan di sini ada money management concept dan risk and reward. Jadi dalam futures trading itu saya menggunakan konsep money management seperti ini ya. Saya biasanya menggunakan setup 1:2 itu minimalnya. Tapi kalau ketemu pattern yang bagus, biasanya saya menggunakan minimal 1:3. Jadi dengan konsep money management risk and reward ini, teman-teman itu nggak perlu win rate 100% ya. Jadi cukup 40-50% dengan setup risk and reward-nya itu 1:2 itu juga sudah bisa profit. Nah, mengenai setup risk and reward ini sudah saya sampaikan di sesi video lainnya ya. Teman-teman bisa cek di deskripsi video ataupun di pojok kanan atas itu ya. Dan kemudian di tab ini ada angka 1 sampai 12. Ini bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 sampai bulan ke-12 ya. Teman-teman isi sesuai bulan. Jadi biasanya saya itu melakukan pencatatan di sini setiap bulannya. Kemudian tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Untuk tampilannya ini sebenarnya saya itu terinspirasi ya dari Mas Rizky Aditama ya. Dan kemudian ada bagian sedikit yang saya modifikasi. Jadilah seperti ini tampilannya. Dan di video kali ini saya akan sampaikan kepada teman-teman bagaimana cara mengatur money management concept versi saya sendiri, disertai cara menggunakan file Excel ini ya. Ini adalah money management concept untuk futures market, untuk yang spot marketnya itu berbeda lagi ya. Tampilannya kurang lebih sama. Nah, videonya sudah saya sampaikan di deskripsi kalau teman-teman mau melihat yang versi spot marketnya. Nah, jadi sebelum kita itu melakukan transaksi trading di futures market, sebaiknya kita melakukan money management terlebih dahulu. Jangan sampai teman-teman mengalami hal seperti ini ya. Tanpa money management di futures market itu berbahaya banget ya. Nah, di sini teman-teman isi hanya di warna kuning aja. Cara mengisinya mulai start dari tengah ini ya teman-teman ya. Ada kotak modal awal yang ada di sini. Ini saya zoom biar kelihatan gede ya tampilannya. Jadi rumus-rumus yang ada di sini teman-teman itu sudah otomatis sendiri ya. Jadi nggak perlu diisi, hanya di bagian kuning-kuning ini aja yang teman-teman itu isi. Semuanya sudah serba otomatis. Misalnya begini ya, teman-teman itu punya modal atau dana 10 juta. Ini jangan ditempatkan di futures market semua ya. Jadi ada alokasi atau persentasenya untuk di spot market dan di futures market. Karena market futures ini kan resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan spot market. Ya kecuali teman-teman itu sudah tahu dengan win rate-nya di futures market itu sudah tinggi, misalnya 80% ke atas, ya teman-teman bisa alokasikan dananya lebih tinggi, besar di futures market. Tapi kalau belum tahu
status win rate-nya itu teman-teman trading di market futures itu belum tahu, atau di bawah dari 50% win rate-nya itu teman-teman perlu membuat alokasi persentase dari dana total, itu persentase paling enggaknya itu ya 5-10% ya. Misalnya teman-teman itu punya dana 10 juta itu uang dingin, itu jangan ditempatkan di futures market semua. Jadi sekitar ya 3% sampai 10% lah ya. 3% dari 10 juta itu 300.000. Ini ditempatkan di futures market. Atau jika ini terlalu sedikit, maksimalnya itu 10% ya teman-teman ya, ditempatkan di futures market. Kalau teman-teman itu punya 100 juta misalnya. Kalau 10%-nya terlalu besar, bisa diturunkan menjadi 5%. Begitu saja ya. Cara saya melakukan money management di futures market itu seperti itu konsepnya ya. Jadi misalkan saya punya dana nih 10 juta ya. Kemudian 10% dari 10 juta itu saya tempatkan di sini ya. Atau jika ini terlalu kecil, teman-teman bisa tambahkan sedikit ya kalau win rate-nya itu sudah tahu berapa. Kita tambahkan aja di sini misalkan 1 juta ya untuk di futures market ini. Nah, di sini saya akan hitung ya. Dolar saat ini kan 16.293. Jadi saya akan hitung berapa USDT yang akan saya dapatkan ketika modalnya itu 1 juta. Nah, ini teman-teman sekitar 61,37. Jadi saya itu kan perlu membeli USDT ya di exchanger ya. Membeli USD, US dolarnya itu. Jadi dolar saat ini adalah 16.293. Nah, teman-teman tulis di sini 16.293 ya. Kemudian modal awal yang tadi tuh ya, sekitaran seginilah ya, 61,37. Atau tulis aja deh 61 ya, kan ada kena fee-nya, atau 60,5 deh ya. Kan ada fee transaksinya ya, kalau kita beli USDT itu. Nah, sekitaran seginilah, 985.000. Ini untuk money management dengan modal totalnya segini ya. Kalau teman-teman punya dana yang lebih ya silakan teman-teman tambahkan. Tapi kalau lebih dari 10% menurut saya sih resikonya tinggi sih ya. Apalagi teman-teman itu belum tahu status win rate-nya itu berapa persen ketika trading di market futures. Tapi ketika teman-teman sudah tahu win rate-nya dalam berapa bulan, misalnya 6 bulan terakhir 80% stabil ya, teman-teman bisa tambahkan 5 juta pun tidak masalah ya. Nah, setelah menulis ini, kemudian beralih ke sini teman-teman, MM dan RR. Ini artinya money management, risk and reward. Itu menggunakan konsep yang ini ya. Jadi biasanya itu status risk and reward yang ideal itu adalah 1:2 ya. Misalkan nih, ketika saya itu SL minus 10 dolar. Ketika saya itu profit kedua nih adalah 20 dolar ya. Nanti lebih jelasnya saya akan sampaikan ya. Kita tulis aja dulu 1:2 di sini ya. Selanjutnya adalah margin ratio. Nah, kalau ini kan margin ratio-nya dari total modal yang kita miliki. Sedangkan yang ini diambil dari total modal dari futures market. Idealnya itu persentasenya sekitar 2-5%. Nggak boleh lebih dari itu ya. Sebab resikonya tinggi banget kalau teman-teman lebih dari itu. Misalkan nih saya ambil 3% aja di tengah-tengah ya. Nah, ketemu angka 1,82. Atau ini jika terlalu sedikit, saya ambil yang paling max deh ya, 5%. Nah, ketemu angka 3,03. Nah, angka 3,03 ini maksudnya apa sih? Maksudnya itu seperti ini teman-teman. Ini adalah konsep risk and reward 1:2 ya. Jadi ketika teman-teman itu misalkan nih loss ya, itu minusnya 3,03 dolar atau setara dengan kalau dirupiahkan dengan dolar harga segini 49,286. Kemudian kalau teman-teman itu statusnya P ya, profit, maka profitnya itu sebesar 6,05 dolar, nilainya sekitar 98.573. Kemudian setelah ini diisi ya, langkah selanjutnya teman-teman
mengisi yang ini. Jadi di dalam transaksi Binance itu kan ada yang namanya riwayat transaksi ya. Nah, riwayat transaksinya itu teman-teman tulis di sini. Saya sih nggak menggunakan acuan dari riwayat transaksi yang ada di exchanger ya, misalnya Binance. Di Binance itu kan ada semacam kalender ya teman-teman ya. Dari kalender itu kita bisa tahu status win rate-nya kita itu berapa persen. Tapi sebenarnya itu bukan data yang sesungguhnya yang ditampilkan ya. Perhitungan yang ada di exchanger itu biasanya dia berdasarkan harian, bukan dari per setiap kali kita transaksi. Nah, kalau menggunakan file Excel ini adalah per setiap kali transaksi, bukan data hariannya. Kalau di exchanger itu, asalkan statusnya kita hijau, closingnya itu ya, nanti keterangannya bakalan dihitung win rate-nya kehitung. Tapi kalau di sini ya enggak ya, berdasarkan per setiap kali transaksi. Nanti saya akan tunjukkan ya. Misalnya nih teman-teman trading di market futures itu hari ini tanggal berapa nih ya? Hari ini tanggal berapa? Sebentar saya cek dulu. Tanggal 13 Januari ya tahun 2020 berapa? 5 ya? 2025. Nama koinnya misalkan ini BTC bro ya. Selanjutnya ini statusnya misalkan P adalah profit. Nah, ini akan terisi secara otomatis nih teman-teman. Kemudian di sini juga akan terisi secara otomatis. Ini grafiknya belum keluar ya. Kalau kita itu bikin 2 di sini statusnya baru dia keluar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini jumlah win. Win ini kemenangan ya, 1, kemudian loss ini kerugiannya adalah 0. Win rate-nya adalah statusnya 100%. Jadi, PNL-nya dalam bentuk USD untuk satu kali trading itu profitnya 6,05, nilainya 98.000 ya. Kemudian teman-teman dalam hari itu juga trading misalnya ya di Sol, beli Sol, tapi Sol ini statusnya L loss ya. Nah, minusnya itu 3,03. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya status dari saldo. Jika satu kali SL itu tidak masalah ya teman-teman ya. Jadi status saldonya masih grow up. Ini modalnya 60,50, statusnya 63,53. Jadi profit yang sebelumnya tadi di BTC itu menutupi loss-nya di Solana ya. Itulah konsep dari risk and reward 1:2. Jadi sesuai dengan konsep ini teman-teman ya. Kalau teman-teman itu menggunakan konsep risk and reward 1:3, nah teman-teman tinggal rubah saja di bagian ini. Nah, dia berubah. Satu kali SL-nya $3, tapi satu kali profitnya 9. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini saldo yang awal tadi, profitnya $9 jadi 69. Kemudian satu kali SL tetap masih profit ya $6. Nah, inilah kenapa pentingnya teman-teman itu menggunakan konsep risk and reward seperti ini ya. Jadi kalau dalam trading itu tanpa konsep risk and reward seperti ini berbahaya sekali teman-teman main geser kanan kiri margin itu tanpa pengaturan risk and reward seperti ini bahaya banget. Sebenarnya ada banyak sih ya konsep money management di luar sana, tapi saya lebih cocok dengan konsep risk and reward seperti ini. Kalau teman-teman menggunakan risk and reward seperti ini, saya berani jamin di sini ya, 100% teman-teman mengikuti ini pasti profit ya. Nggak bakalan margin call. Nggak bakalan margin call ya teman-teman ya. Teman-teman bisa buktikan sendiri ya. Dengan catatan teman-teman itu sudah punya yang namanya trading plan ya. Jadi aturan-aturan dalam trading itu seperti apa. Misalnya, saya harus entry setelah pergantian candle seperti ini. Harus entry pada saat terjadinya crossing. Harus entry di demand area. Jadi kalau status koinnya itu nggak di demand area, teman-teman nggak bakalan entry. Itulah yang namanya trading plan ya. Di bagian ini juga teman-teman perlu catat ya. Jadi misalnya teknik atau strategi yang ada di bulan pertama ini kurang begitu bagus, ya teman-teman bisa perbaiki di bulan kedua. Bukan ganti teknik ya teman-teman ya. Perbaiki, bukan diganti ya. Kalau teman-teman ganti itu bakalan
meriset teknik ulang ya. Meriset teknik itu perlu waktu. Jadi nggak perlu diganti tekniknya. Nah, misalkan ini statusnya profit ya, kemudian banyak SL-nya. Nah, seperti ini atau tambah lagi SL-nya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini win rate-nya itu 4 dari 11 ya, 11 kali trading. Jumlah loss-nya itu 7 kali, win rate-nya cuma 36,36%. Tapi konsep risk and reward-nya adalah 1:3. 36,36% statusnya masih profit di sini ya. Jadi masih profit di atas 30% pun, teman-teman punya win rate 30% pun, itu masih profit ya. 31% lah ya. Itu statusnya masih profit. Saldo teman-teman itu masih bisa grow up. Jadi yang tadinya itu 60 di sini ya, 60,50, ini saldonya 75 ya, 63. Nah, ini grafiknya baru keluar ya, startnya dari sini. Nah, ini naik dia, turun lagi ya. Kemudian bagaimana jika teman-teman itu memiliki win rate di atas 60% misalnya. Ini tinggal diganti misalnya. Ini ya di atas dari 60%. Seperti ini, win rate-nya 63,64, saldonya grow up nih teman-teman ya. Jadi 111. Lumayan nih profitnya. Sekitar 50-an dolar ya. Ini grafiknya juga langsung keluar. Nah, jadi ketika teman-teman itu transaksi di exchanger, jangan lupa ya, catat. Misalnya tanggalnya, koinnya, statusnya apa, semuanya tercatat di sini agar teman-teman itu tahu status win rate saya itu berapa persen sih dalam trading. Kok kayaknya saldo nggak nambah-nambah sih ya? Atau perasaan profit deh ya? TP terus TP ya, TP1, TP2, tapi kok saldonya berkurang ya, kenapa ya? Nah, itu mungkin teman-teman perlu evaluasi di konsep risk and reward-nya ya. Nah, mengenai cara setup risk and reward itu sudah saya sampaikan di video lainnya ya teman-teman ya. Biar nggak terlalu panjang di sesi video ini, teman-teman bisa cek setelah ini, tonton video konsep risk and reward, cara mengatur margin dan sebagainya ada di sana sudah saya sampaikan. Oh ya, ada satu tambahan yang perlu saya sampaikan untuk memperkuat kenapa sih kita itu penting banget ya melakukan money management sebelum melakukan transaksi trading. Nah, yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu ya, trading itu bukan bicara tentang bagaimana cara kita mendapatkan profit dan profit terus ya. Tapi hal terpenting dan paling utama dalam trading itu bagaimana kita itu bisa mengatur modal yang kita keluarkan. Jadi misalkan ya modal yang kita keluarkan itu dalam 60,50 dolar ini, jangan sampai kita itu melakukan deposit, kemudian melakukan deposit terus dan melakukan deposit terus. Jadi cukup 1 kali deposit aja kita bisa melakukan banyak transaksi trading ya. Jadi cukup 1 kali deposit, modalnya itu setelah kita profit ya diputar lagi. Jadi nggak ada namanya deposit terus. Cukup 1 kali. Itu poin penting yang pertama ya. Kemudian dengan modal yang segini tadi ya, yang sudah saya sampaikan panjang lebar itu, dengan modal 60,50 dolar, teman-teman itu bisa melakukan transaksi trading sebanyak 50 kali sampai modalnya itu habis ya. Atau sekitar ya 45 sampai 50 kali ya bisa melakukan transaksi trading ya ini. Dengan SL-nya itu misalnya 1,21 stabil terus ya. Kemudian profitnya 3,63. Nah, untuk pengaturan risk and reward itu sudah saya sampaikan di video lainnya ya. Kemudian dalam transaksi trading yang teman-teman lakukan itu kena SL semua. Itu bisa dilakukan sebanyak 50 kali ya, atau sekitar 45 sampai 50 kali SL semua dengan modal 60. Dengan perbandingan risk and reward-nya 1:3.
Tapi ketika teman-teman itu nggak sesuai dengan pengaturan money management dalam melakukan transaksi trading, kesempatan trading itu lebih kecil lagi ya. Misalnya pakai margin sembarangan aja ya. Mungkin satu kali trading sudah habis modalnya, nanti deposit lagi, trading habis modalnya, deposit lagi. Nah, dalam trading ketika teman-teman itu punya modal segini ya, banyaknya, kemudian kena SL semua, itu kan nggak mungkin ya. Sebanyak 50 kali probabilitas untuk win rate-nya satu kali menang, masa nggak ada ya? Kecuali trading teman-teman itu ngawur ya, nggak ada trading plan. Itu sangat memungkinkan sekali kena SL semua. Tapi sepanjang sejarah saya trading ya, pernah juga sih ya, itu ketika saya nggak memiliki trading plan ya, kena margin call ya, itu pernah saya alami ya. Tapi ketika saya menggunakan konsep risk and reward ini, udah nggak pernah merasakan yang namanya margin call ya. Jadi 50 kali trading, ya win rate di atas 30% itu saya dapat lah. Jadi begitu ya teman-teman ya kurang lebihnya. Jadi percuma kalau teman-teman itu hari ini profit pakai margin besar sehari $100 ya profitnya. Kemudian di lain kesempatannya minus $300 ya, percuma saja kalau gitu ya. Dapat ROI ribuan persen. Kemudian di hari berikutnya minus berkali-kali ya, yang melebihi minusnya itu ribuan persen juga ROI-nya. Itu percuma aja. Kalau sekedar pamer, ROE juga bisa sih ya. Tapi coba deh pamer misalnya konsistensi dari transaksi trading. Itu hal yang paling susah dilakukan. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. See you!